Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seperti biasanya ya, saham-saham yang mana dalam 5 hari terakhir asing net buy ya. Jadi saya bahas sekitar 14 saham. Sebenarnya ada 15, tapi satu saya skip ya karena masih kena suspend ya. Jadi saya nggak bahas yaitu saham Inet ya. Em, jadi saya akan bahas 14 saham, tapi sebelumnya saya akan umumkan dulu untuk minggu depan ya. Jadi mulai tanggal 13 ya, hari Sabtu ini saya akan off ya. Jadi kurang lebih ya sebulanan ya sampai nanti tanggal 8 Januari 2025. Jadi saya ada rencana untuk ke China ya, liburan. Kemudian selain liburan saya juga ada kayak seperti kegiatan yaitu untuk medical check up di sana ya. Sebenarnya sih nothing wrong with me sih, nggak ada yang maksudnya nggak benar-benar sakit gitu nggak ya. Cuman saya ingin medical check up aja karena lama nggak pernah medical check up dan tahun lalu istri saya sudah waktu ke China ya. Dia ada medical check up. Nah, waktu dia balik ke Indonesia, saya tanya habis berapa medical check up di sana ya. Karena dia check upnya lumayan full ya seperti itu ya. Jadi saya agak kaget sih karena biayanya murah banget ya seperti itu ya. Jadi kalau dibaratkan di Indonesia ya, itu misalnya keseluruhannya habis 10 juta misalnya ya. Kalau di Indonesia ya. Jadi kalau di sana itu hanya sekitar 4 juta atau 4,5 juta aja ya seperti itu ya. Ya, mungkin banyak yang skeptik, kok murah banget, apakah akurat atau enggaknya ya seperti itu ya. Tapi eh, setelah saya review hasil-hasilnya ya, dan ada foto-fotonya ya seperti itu ya. Juga ada videonya ya. Jadi dia ada videonya juga waktu endoskopi ya. Dia ada istri saya ada pemeriksaan endoskopi dan itu eh, semuanya jelas ya, terangnya seperti itu ya. Jadi saya juga kaget juga. Makanya tahun ini saya mau ke China liburan ya musim dingin ya. Karena saya sudah lama nggak ngerasakan winter ya sejak tahun 2004 dulu ya waktu saya kuliah di US ya. Jadi sudah berapa tahun ya, 21 tahun lebih ya seperti itu. Jadi nggak rasakan winter sekalian ke sana. Nah, mungkin main-main juga ke Beijing ya setelah itu ya. Kalau nggak ada masalah dengan medical check up-nya ya seperti itu. Jadi eh, saya juga merasa sedih sih dalam arti ya kalau bisa di Indonesia kan enak ya pemeriksaannya medicalnya. Tapi kalau saya lihat harganya kok beda jauh ya jauh lebih murah ya. Bahkan misalnya Anda beli tiketnya aja karena tiketnya sekarang ke China ya itu sudah ada direct flight ya dari beberapa daerah di China itu dari Surabaya atau Jakarta ada beberapa yang sudah direct flight ya seperti itu. Jadi langsung ya nggak perlu transit ke Singapura dulu ya. Nah, seperti itu atau ke Hong Kong ya seperti itu ya. Kalau misalnya mau ke mainland China-nya ya seperti itu di kota-kota seperti Fuzhou itu bisa langsung ya kalau dari Surabaya sekarang ya. Kalau dulu masih harus lewat Singapura atau lewat Hong Kong ya. Kalau misalnya eh, pakai airline tertentu itu lewat Hong Kong ya. Jadi kalau dari tiketnya lumayan murah sih. Jadi em, mungkin dihitung-hitung biaya tiketnya dengan em, selisihnya itu mungkin masih ya kurang lebih hampir sama ya. Cuma perbedaannya mungkin kalau nggak punya keluarga di sana ya mungkin biaya hotelnya sama em, biaya makannya ya atau akomodasinya doang ya seperti itu ya. Tapi kalau dihitung dari biaya tiketnya itu masih masuk dalam range yang kurang lebih sama lah seperti itu dengan pemeriksaan kalau misalnya full medical check up di Indonesia ya seperti itu. Ya Ya, cuma mungkin sektornya belum dikomersialkan seperti dulu ya. Dulu kan banyak orang Indonesia periksa ke Singapura ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian Singapura makin lama makin mahal, terus kemudian bergeser ke Malaysia, ke Penang ya, yang paling terkenal ke Penang kan. Nah, kemudian mungkin yang China ini dari sektor kesehatan mungkin masih belum terlalu seperti dipromosikan ke Indonesia internasional gitu ya. Kalau setahu saya seperti itu ya. Kalau di Penang kan Malaysia itu dia ada marketingnya sampai ke Indonesia ada ya. Nah, bahkan tempo hari dia mengundang dokter ya datang ke Surabaya untuk acara seminar gitu ya. Ada program-program tertentu ya untuk ke Penang ya, rumah sakit tertentu ya seperti itu. Jadi ya nanti saya akan sharekan mengenai pengalamannya, hasilnya kira-kira beda berapa kalau di Indonesia ya seperti itu ya. Ya, kalau di Indonesia itu memang pemeriksaan kesehatan sekarang mahal banget ya seperti itu ya. Ya, kalau pakai BPJS mungkin murah, tapi BPJS kan harus ada surat dokter dan sebab tertentu ya. Kalau nggak begitu nggak bisa di cover ya, seperti itu ya. Atau enggak
Kalau nggak ada sakit ya kamu asal periksa aja nggak mungkin di cover sama BPJS ya seperti itu. Tapi masalahnya kadang-kadang kita itu perlu periksa ya karena saya sudah lama nggak periksa ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah mungkin selama di China saya nggak bisa update Sunar Superseed ya. Kenapa? Karena akses ke server saya ya itu mungkin terbatas di China. Ya saya pakai VPN sih, cuman saya nggak tahu VPN-nya apakah jalan atau enggaknya atau kalau benar-benar lemot nggak bisa dipakai ya ya mungkin nggak bisa update Sunar Superseed ya. Dan juga untuk softwarenya yang saya em, sharekan Sunar Sam Live Alert mungkin nggak bisa aktif terus ya mungkin ya. Tapi saya usahakan untuk update ya datanya ya karena untuk tool saya Sunar Superseed itu dia juga perlu update data harian ya yang mana saya tiap hari saya update karena walaupun dia otomatis ada sesuai dengan algoritmanya tapi harus ada data-data tertentu yang saya input ya end of day jadi di update algoritmanya setiap hari ya jadi nggak bisa autopilot eh, eh, setiap waktu sepanjang masa nggak makanya level itu ada biaya yang harus dibayar untuk pemeliharaan maintenance servernya nah seperti itu ya ya mudah-mudahan akses ke VPN-nya nanti lancar ya atau lewat eSIM ya seperti itu ya. Eh, kalau lewat di Telkomsel itu paket untuk internasional Romax itu yang murah memang kalau langsung dari HP ya. Tapi kalau tethering dia masih lumayan mahal karena kuotanya sedikit ya seperti itu. Eh, di mungkin saya nggak bisa post video YouTube juga karena keterbatasan ya karena di sana di ban. Kalaupun misalnya saya upload mungkin nanti internet saya langsung habis kuotanya ya. Saya nggak tahu juga ya. Jadi mudah-mudahan berjalan lancar ya seperti itu ya. Nah nanti ya langsung aja kita bahas ya. Seperti itu ya. Jadi untuk screeningnya saya menggunakan Sunar Superseed ya. Sunar Superseed ini saya bagikan free di grup saya Sunar Sam Learning ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi Anda tinggal request saja ke saya untuk linknya. Jadi untuk screening sahamnya ini karena topiknya netbuy asing maka kolom yang kita lihat adalah kolom dari AK ya. Kolom AK sampai dengan kolom ini ada beberapa pilihan ya. Jadi AK sampai dengan AU. Jadi NBSF mm, yang kolom AK itu hari Jumat. Kalau yang AL ini NBSF -1 hari sebelumnya. Jadi satu hari sebelum hari Jumat hari Kamis ya. Kemudian AM itu perubahannya. Nah AN ini untuk kumulatifnya dalam 5 hari terakhir itu asing net buy berapa banyaknya ya. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang net sell di sini ya. Sebenarnya untuk net buy net sell asing ini sudah saya uh, sharekan tiap hari ya seperti itu ya. Jadi yang rajin cek ya di saluran WA ya. Jadi saya punya WhatsApp channel ya. Linknya juga ada di video deskripsi di bawah ini dan juga ada di komen di pin komen dari YouTube video ya. Di sana Anda bisa lihat ini free ya. WhatsApp ini Anda free follow saya. Jadi privasinya terjamin dalam arti saya nggak tahu kalau Anda follow channel saya ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya eh, anda nggak suka sama saya, kemudian mau join nanti Pak Sunar tahu, ya nggak juga ya seperti itu. Karena saya nggak bisa lihat, ya nggak bisa lihat siapa aja yang join. Kalau Telegram kan saya bisa lihat siapa aja yang join ya, nah, seperti itu ya. Nah kalau di WhatsApp ini privasinya benar-benar terjamin. Kecuali kalau Anda add saya di kontak Anda, seperti itu ya. Jadi Anda bisa terlihat ya di akun em, channel saya siapa yang join. Kalau misalnya Anda nggak add em, kontak saya em, di HP Anda. Mungkin Anda nggak tahu ya seperti itu. Mungkin ada beberapa yang tahu HP saya seperti itu. Kalau Anda add kontaknya, nah saya bisa lihat Anda join. Tapi kalau Anda nggak pernah add kontak saya di WhatsApp Anda, ya nggak akan terlihat ya seperti itu. Jadi privasinya benar-benar aman. Saya nggak bisa kick Anda juga. Kalau channel itu nggak seperti Telegram. Kalau Telegram saya bisa kick out kalau saya nggak suka ya. Jadi Anda bisa join, follow ya, istilahnya follow ya channelnya. Nah di situ ada um, buy sektoral, ya saham-saham apa yang maaf, maksud saya sektor-sektor apa yang lagi naik atau lagi turun ya. Itu ada grafiknya, kemudian ada net buy, net sell foreign, kemudian stock gainer ya. Kalau Anda rajin uh, mantau dari WhatsApp channel saya tiap hari ya, end of day, itu Anda akan mendapatkan beberapa saham yang bagus untuk besoknya ya. Karena di sana ada indikator untuk EMA-nya ya, exponential moving average dan juga MA20-nya, jadi Anda bisa tahu posisinya apakah di bawahnya atau di atasnya ya.
Kemudian ada Sunar Superseed Score, ya, di mana di Sunar Superseed Score itu adalah indikator dari 7 indikator teknikal ya, dia di rata-rata. Jadi bukan merupakan signal, bukan. Dia hanya kan adalah indikator atau indikasi yang menandakan, oh ini berdasarkan analisa teknikal, rata-ratanya dia kalau daily di D ya, weekly berarti W, monthly atau bulanan itu M ya. Jadi ada daily, weekly, monthly itu sudah tersediakan infonya di sana. Ya, ini free ya. Anda tinggal lihat aja. Cara petunjuk pemakaiannya ada di grup Sunar Saham Learning. Anda tinggal lihat ya, seperti itu ya. Jadi em, Anda nggak perlu langganan kayak Signal atau rekomendasi saham atau follow grup channel tertentu atau em, follow komunitas tertentu untuk dapatkan infonya. Saya rasa sih kalau Anda rajin nonton, eh, mencatat ya, nah, terutama dengan yang saya bagikan tiap hari, itu dari list 20 ke atas ya, itu hit rate-nya lumayan bagus, apalagi termasuk yang stock gainer. Itu biasanya untuk yang scalping atau swing 1 2 hari ya. Ya, yang penting Anda lihat aja MA20-nya. Kalau MA20-nya mengarah ke atas ya, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, umumnya masih bagus. Ya, seperti itu ya. Jadi Anda tinggal lihat volumenya, kalau volumenya menjelang penutupan dia naik di atas rata-rata 5 hari, umumnya dia masih bisa lanjut ya, kemungkinan besar ya. Ya, kadang-kadang memang ada saham yang trennya bagus masih bisa naik tapi volumenya turun ya. Nah itu strateginya sudah saya sebutkan, Anda baiknya jangan terlalu banyak. Jadi bertahap aja, sambil pasang trailing stop atau stop loss. Seperti itu ya. Jadi dari screening ini Anda akan dapatkan BMRI, ASI dan seterusnya ya. Nah dari asing yang net buy ini ya, memang dia sudah ada beberapa yang sudah naiknya lumayan tinggi ya. Ada yang naiknya, kalau kita lihat di sini ya, TDM itu yang kolom E ini uh, 10-day momentum ya. Jadi harga penutupan terakhir dibanding dengan 10 hari yang lalu ya, seperti itu ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? TDM ini ya untuk mengetahui ya, istilahnya price momentum lah ya. Jadi dia naik atau turun berapa persen ya, seperti itu ya. Nah, tujuannya kalau misalnya contoh BMRI ya, kalau tiba-tiba dia turun dalam melebihi dari change-nya dalam 10 days, 10 hari terakhir ya, mungkin em, ada saatnya kurangi posisi ya, seperti itu, atau exit ya, seperti itu. Karena dia makin dalam ya, seperti itu. Jadi jangan sampai Anda itu loss-nya terlalu dalam. Jadi selama TDM-nya ini masih, kalau ada barusan buy ya, masih di atasnya -5 ya, itu umumnya masih dalam batas toleransi. Nah, di sini juga ada Sunar Superseed Score-nya untuk indikator teknikalnya. Ya, bukan berarti kalau saya bilang strong buy itu langsung buy. Enggak, Anda lihat dari MA20-nya. Kalau MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20 umumnya bagus. Ya, atau Anda lihat dari weekly-nya dan monthly-nya. Ya. Kadang ada beberapa saham itu yang uh, daily-nya sudah sell tapi weekly-nya masih buy ya. Jadi dia koreksi atau weakness ya dalam waktu dekat ya. Tapi kalau Anda cek MA20-nya masih bagus ya berarti kita lihat kalau dia sudah mulai motong lagi MA20-nya dari bawah ke atas dan MA20-nya masih mengarah ke atas, umumnya masih bagus. Ya, jadi ini ada saham-sahamnya yang saya daftarkan di sini ya. Ini Anda gunakan sebaik-baiknya ya, seperti itu ya. Karena banyak kok yang testimoni dari member saya itu lihat dari Sunar Superseed itu sudah gampang ya tradingnya di saham ya, seperti itu. Jadi kalau nggak percaya ya Anda coba lihat sendiri ya, saham-saham yang saya bagikan itu umumnya 1 2 hari masih bisa naik. Apalagi kalau yang baru muncul ya. Kalau baru muncul itu biasanya bagus ya. Kalau 1 hari 2 hari mungkin hari ketiganya waktu Anda lihat mungkin dia bisa aja tiba-tiba koreksi karena sebelumnya sudah naik tinggi ya. Seperti itu. Jadi dari stock gainer harian atau dari net buy foreign ya, Anda bisa lihat. Saya juga tampilkan untuk net sell foreign-nya untuk daily-nya ya, seperti itu ya. Jadi budayakan mandiri ya. Jangan sampai Anda itu tanya terus di grup beli saham apa ya, seperti itu. Bingung ya. Terus ini saham gimana gitu. Padahal sudah disediakan di Sunar Superseed yang saya bagikan ya. Seperti itu. Memang nggak saya bagikan rutin tiap hari ya. Saya yang bagikan seminggu sekali yang di Sunar Saham Learning ya. Nah, tapi saya bagikan tiap hari di grup WA channel ya. Ya, memang bentuknya screenshot. Tapi kalau Anda download itu sudah cukup, lebih dari cukup ya. Jadi nggak perlu Superseed, tinggal lihat di WhatsApp channel aja sudah cukup. Ya, itu saya bagikan free tiap hari. Nah, kenapa setelah Superseed nggak saya bagikan free tiap hari? Ya, pertama karena em,
disalahgunakan ya. Karena ada beberapa pihak yang menyalahgunakan. Dia jualan rekomendasi saham, bikin grup premium ya, dan dia menggunakan Sunar Superseed ya sebelumnya. Ya. Karena sebelumnya saya bagikan free di grup Sunar Saham Learning. Nah, kenapa saya tahu? Karena ada member yang lapor ya, waktu ada meeting Zoom ya di grup premium tersebut ya. Nah, dan nggak sengaja influencer tersebut ya atau yang jualan rekomendasi saham tersebut, waktu dia share screen-nya di Zoom-nya, dia nggak sengaja klik screen, bukan window-nya. Jadi waktu klik screen, ketika dia switch window, ya itu kelihatan ada Excel worksheet yang bentuknya mirip dengan Sunar Superseed. Ya, ya boleh dikatakan sama lah ya. Cuman saya bilangnya mirip lah ya, karena saya nggak tahu pasti, karena dia sudah change namanya gitu ya, nama filenya. Itu yang saya dapat dari member saya yang sharing ya. Cuman dia nggak sempat screenshot karena ya untungnya orangnya langsung sadar ya, eh, dia salah klik ya, bukan window. Karena sharing di Zoom itu kalau kita lihat ada sharing screen sama sharing window ya. Jadi beda. Kalau dia nggak sengaja klik screen, nanti waktu dia switch windownya, ya kelihatan ya. Yang aktif backgroundnya itu kelihatan. Ya seperti itu. Nah, makanya em, nggak saya harga beli, tapi kalau yang langganan Sunar Saham Lab Alert ya, Telegram channel saya itu saya bagikan rutin tiap hari. Ya, seperti itu. Nah, ya kurang lebih ya seperti itulah. Ya, seperti itu. Tapi biayanya nggak mahal kok. Paling hitungannya per hari cuma 4.000 rupiah doang. Ya. 4.000 rupiah kalau misalnya Anda serius di trading itu murah sih. Bandingkan aja kalau Anda buka usaha, biaya listriknya aja belum tentu 4.000 rupiah sehari. Ya. Atau sewa tempatnya. Nah, atau karyawannya kalau Anda punya karyawan. Nah, seperti itu. Jadi toolsnya Sunar Sam Live Wallet itu sudah cukup membantu. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau bayar, kalau nonton video saya rajin tiap minggu, itu saya rasa sih lebih dari cukup. Apalagi tiap hari saya bagikan mengenai WhatsApp channelnya. Oke, kita lanjut ke eh, chatnya aja langsung. Jadi kita mulai dengan BMRI. Nah, Bank Mandiri kalau kita lihat uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20 ya. Memang dia dalam perjalanannya lemot banget ya. Habis naik, kemudian nggak lama lagi turun lagi ya. Tapi ini kesempatan ya. Kalau untuk buy on weakness ya, ini sudah di atas MA20, MA20 sudah mengarah ke atas, dan dia MA20-nya sudah di atas MA200-nya. MA200-nya ini sudah melandai ya. Istilahnya sudah mulai bottoming ya gitu ya. Jadi Anda bisa buy on weakness lagi kalau mau tunggu lagi di 4750, 4550 atau 4450. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Ya, kalau turun jangan langsung buy. Kalau buy on weakness turun langsung buy itu bukan buy on weakness namanya. Tangkap pisau jatuh. Saya nggak pernah ngajarkan untuk tangkap pisau jatuh. Ya, kecuali memang ada topiknya mengenai bottom fishing videonya. Nah, itu yang saham-sahamnya harganya di bawah, tapi tetap lihat MA20-nya. Kalau MA20-nya sudah mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, Anda boleh tambah posisi. Kalau masih belum, kalau mau coba-coba ya, karena masih di bawah ya, Anda bisa buy-nya bertahap aja. Naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Di sini area buy and sudah saya gambarkan. Kalau dia berhasil naik ke atas 4990, kita boleh tambah lagi atau average up. Kita jangan sampai menggunakan analisa teknikal ya sebagai tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Misalnya di sini 4990 ini ditembus ke atas, kemudian nggak lama lagi turun lagi Pak Sunar. Ini sebelumnya dia nggak pernah berhasil tembus. Tapi kalau kali ini dia berhasil naik ke atas 4990, bukan berarti dia bakalan turun lagi pullback di 4750 ya. Bisa aja dia breakout ke 5150 atau rally terus sampai dengan musim pembagian dividen tahun depan ya. Kemungkinan kalau saya lihat dari Bank Mandiri ini, kalau dia masih mempertahankan di atasnya 4750, dia masih bisa rally mungkin sampai dengan pembagian tahun depan sekitar 5.500 ya, 10%. Lumayan dalam jangka waktu paling 4 bulanan ya, atau 5 bulan ya. Seperti itu. 4 bulan, 5 bulan Anda dapat 10% lumayan daripada ditaruh di SBN, SBN retail ya, atau di FR juga masih kurang ya. Ini cuman 5 bulan aja. Mudah-mudahan lancar selama nggak ada bad news. Sejauh ini sih ya memang laporan keuangan terakhir memang dia ada penurunan, tapi eh, harusnya kalau dilihat dari pergerakan MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, ini masih potensial untuk melanjutkan kenaikannya. Yang penting adalah Anda pasang trailing stop atau stop loss. Ya. Jadi saya sering sebutkan, Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah, di bawah, atau di atas ya. Selama Anda pasang trailing stop atau stop loss, harusnya Anda nggak perlu khawatir. Yang penting lihat arahnya ini ya, kompasnya dari MA20-nya.
MA20 itu yang mana? Ada yang tanya sebelumnya, yang garis biru ini ya. Kalau angkanya nggak jelas, Anda naikkan resolusinya ke 1080p ya supaya lebih jelas. Kurang lebih cukup. Berikutnya ASII. Ada apa ASII sampai naik? ASII saya masih hold ya. Jadi ekornya panjang ke atas, inverted hammer ya bentuknya ya. Bodinya kecil. Nah ini apakah dia bakalan pullback koreksi ya? Anda pasang trailing stop atau stop loss saja. Yang mau buy on weakness itu sudah saya gambarkan di sini ya. 6275 dan 6000. Jadi kalau dia turun, jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia menjelang menutupan atau besoknya ya seperti ini ya. Dia turun hampir 6275, kemudian kalau dia besoknya dia higher high ya kita buy, lumayan nih bisa cuan dari di sini ya. 2 Desember ini ada alertnya juga kalau nggak salah ya, dia sampai 6.900. Nah kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 6.900, Anda boleh buy high sell higher atau average up ya. Jadi garis yang saya gambarkan ini lumayan akurat ya, ini 6.900 sudah saya gambarkan lama ya. Jadi sempat disentuh, dia kemudian pullback, ya yang pasang tail stop harusnya sudah lumayan take profit ya dari breakout 6.600 ke 6.800-an ya, mungkin sekitar segitu ya. Kalau dia pasang tail stop tuh ya. Gitu ya. Jadi untuk ICI ini upside-nya masih bagus. Nah, kalau mau buy gimana? Ya, ada dua strateginya. Karena dia di tengah-tengahnya antara 6.600 sampai 6.900, biasanya sekalian ikut lantai bangunan berikutnya ya, buy high sell higher, atau Anda tunggu kalau dia pullback di sekitar area 6275. Atau nanti kalau dia testing MA20-nya ya, mungkin nanti MA20-nya dites di area 6.600. Kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Ya. Buy-nya bertahap aja, jangan lupa untuk pasang trade stop atau stop loss ya. Seperti itu ya. Terserah Anda mau buy weakness atau buy high sell higher. Ya, seperti itu ya, average up. Yang penting disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau misalnya nggak berani ya pilih saham yang lain aja yang masih di bawah. Contohnya sebelumnya BMRI kan relatif di bawah ya dibandingkan dengan ASI. Ya, cukup ya. Berikutnya UNTR. Jadi yang rajin nonton channel saya atau rajin mantau dari WhatsApp channel saya ya mengenai listing dari saham-sahamnya yang potensial dari stock gainernya dan net buy asing ini UNTR sudah masuk ya beberapa hari yang lalu dari minggu lalu ya. Seperti itu ya. Jadi yang rajin cek di WhatsApp channel ya bila perlu di print ya. Ada member yang rajin print yang saya bagikan di WhatsApp channel ya karena dia tipe orang yang nggak suka untuk melototi di layar monitor ya. Jadi dia print listing sahamnya itu dia lihat 20 teratas. Karena dia pernah tanya ke saya strateginya gimana. Ya saya bilang tinggal lihat aja yang saya bagikan tiap hari di WhatsApp itu. Anda lihat MA20-nya yang belum naik tinggi biasanya ada ya. Dari listnya itu ada. Ya, ya, jadi apalagi kalau breakout. Nah, makanya saya sering sebutkan kan, saya itu trend following. Kalau dia breakout, jangan takut. Wah ini Pak Sunar resisten, nanti kena resisten turun lagi. Oh Pak Sunar nggak tahu ta, ini resistennya lama loh, dia pullback, gagal dia pullback ini 1 hari terus dia turun lagi, bahkan dia lower low di sini ya. Oh, nah resisten itu Pak Sunar. Nah, kalau saya tipe-tipe seperti itu, yang menyarankan member untuk tunggu di bawah aja, ini resisten. Ya, Anda mana bisa mendapat profit banyak. Ini kalau nggak ngikutin trennya, ini uptrendnya masih bagus. Dia breakout naik ke atas, Anda nggak berani buy high sell higher. Padahal sudah saya kasih tipnya. Kalau misalnya Anda takut, Anda buy-nya bertahap aja. Atau tunggu buy on weakness. Kalau dia pullback, jangan langsung buy. Ini kan area buy on weakness sudah saya gambarkan di sini. Ada dua ya. Saya perlu lebar di sini ya. 27.500 dan 26.800. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya menjelang penutupan atau besoknya kita buy. Apalagi kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya ditutup di atas MA20-nya. Berarti dia masih bagus. Seperti itu ya. Nah, ini kalau mau buy high sell higher naik ke atas 31250 kita boleh buy ya. Target price berikutnya di mana? Nah, setelah 31250 ini saya gambarkan ada dua area ya. Jadi ini saya pakai area 32750 kemudian kalau dia naik lagi kemungkinan kita bisa ambil sekitar 35.100. Nah, atau kalau swing hanya di sini sekitar 36.200 ya. Jadi kalau mau buy high sell higher ikut lantai bangunannya untuk UNTR Anda ikut trading range-nya 31250 sampai 32750. Kalau misalnya eh, Anda tunggu pullback, Anda bisa tunggu di area sekitar 30.075 ya. Ini sempat low-nya 30.100. Jadi kalau dia dipotong jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Nah, kalau tengah-tengahnya antara 28.475 dan 30.075 kalau mau digambarkan saya coba gambarkan tengah-tengahnya ya. Kalau yang mau untuk buy on weakness ya. Nah, jadi ini saya akan ambil kurang lebih sekitar area di sini ya. Nah, kemungkinan naik kalau kalau dia pullback koreksi ya kemungkinan nanti MA20-nya akan dites sekitar 29.500 ya. Itu paling dekat. Jadi 29.500 ini saya gambarkan.
Ya. Jadi untuk yang paling bawah saya naikkan aja ya area bioweakness-nya. Karena kalau sahamnya sudah naik ya, itu bioweakness-nya jangan terlalu di bawah. Kalau Anda tunggu bioweakness di bawah sini ya boleh aja, tapi takutnya nanti uptrend-nya selesai Anda kebagian cuci piringnya ya seperti itu ya. Ya istilah istilah umumnya ya. Istilahnya bandar sudah makan, sudah kenyang, dia take profit jualan, Anda yang nampung ya. Apalagi kalau turun-turun dia freeze terus iya kalau nanti naik lagi, kalau nggak naik lagi ya ya makin parah. Nah, apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Yang penting kalau kita lihat di sini asing net buy. Ya, ya nggak semua saham yang asing beli naik sih, ada yang turun. Tapi umumnya masih bagus. Dan saya sudah share juga di WhatsApp channel saya. Itu free, Anda tinggal ikutin aja. Ya. Oke, berikutnya CBDK. Ini juga sering muncul di WhatsApp channel saya. Oh, Anda lihat ya. Ini high terus ya. Seperti itu ya. Jadi sudah ada juga di live alert saya ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat yang terakhir kan hanya hari Jumat ini dia di area 97, sebentar saya coba magnetkan di sini 9775 ya. Nah, kalau dia naik lagi maka untuk CBDK ini dia akan testing area resistennya dari swing high di sini ini kurang lebih di area sekitar 11.450. Kalau mau tengah-tengahnya di sini Anda mau tambah lagi atau average up di 10.250. Jadi kalau untuk yang CBDK ini karena dia sudah naik tinggi, saran saya sih mungkin tunggu pullback ya. Mungkin tunggu area buy sekitar 8475 ya. Sampai dengan 9.000 lah turun tengah-tengahnya. Kalau turun jangan langsung buy ya. Saya nggak pernah ngajarin nangkap pisau jatuh. Tunggu besoknya atau menjelang penutupan. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru buy. Maksimum kalau mau buy weakness di 7.900. Ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita baru buy. Di sini ada ekor panjang ya, bodinya kecil, ekornya panjang. Wah, ini bakalan pullback Pak Sunar. Eh, ya pullback bisa aja karena dia sudah naik tinggi ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini ekor panjang inverted hammer ya, bodinya lumayan ya. Tapi ini kan bodinya lebih kecil, jadi mungkin dia sideways atau koreksi. Jadi ada buy on weakness saja tunggu di 8.475 atau paling bawah di 7.900 ya. Atau paling dekat di 9.400. Jadi kalau dia pullback ya, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, Anda boleh buy. Buy-nya bertahap aja ya. Ini bagi tipe orang yang nggak takut buy high sell higher. Nah, kenapa buy high sell higher itu juga sering saya sebutkan? Kenapa? Karena saya follow the trend ya. Selama uptrendnya masih bagus, dia masih bisa naik lagi. Nanti perkara kalau tiba-tiba dibanting seperti ini naik terus kemudian dibanting, apa salahnya Pak Sunar? Memang saya ada borong di bawah sebelum naik. Kemudian setelah naik tinggi saya banting. Kan enggak. Nah, seperti itu. Kalau nggak percaya Anda bisa tanya sendiri IDX ya. Ya bisa lakukan investigasi. Oh Pak Sunar ini bilang buy high sell higher. Dia terpom-pom Pak Sunar. Ada nggak pom-pom ini berarti. Nanti kan IDX kan bisa menyelidiki kalau misalnya Anda benar-benar curiga partner banget terhadap Pak Sunar ya. Ya Anda bisa tanya. Ya. Tapi prinsip saya, argumentasi saya kalau misalnya di persidangan, saya follow the trend. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya berarti masih bagus. Kalau tiba-tiba turun dibanding ke bawah ya bukan salah saya. Ya bukan berarti menyalahkan market enggak, karena kita nggak bisa menyalahkan marketnya juga. Ya. Nah, jadi saya sering sebutkan juga, Anda beli dimanapun juga, beli di atas, di tengah-tengah atau di bawah. Setelah Anda beli, bisa saja tiba-tiba turun ya. Ya, seperti itu ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi tanggal 27 Oktober 2025 di BDK ya. Anda pikir wah ini sudah em, bottomnya, ternyata dia kan bisa turun lagi. Ya kalau Anda pasang take stop atau stop loss ya kena kena cut nih ya, seperti itu ya. Padahal sudah dibawa. Ya, seperti itu. Ya, ya memang kalau sudah terjadi gampang, wow, Pak Suntar buktinya naik ya karena sudah terjadi. Ya seperti itu ya. Kalau sudah terjadi gampang tinggal tuju aja. Ya seperti itu ya. Dan ini kalau naik ke atas 975 target berikutnya di 10.250. Ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Ehm, kemudian saya infokan ya, hati-hati kalau Anda nonton YouTube atau di Google ya, itu sekarang banyak ads yang palsu ya. Ads yang menampilkan seperti rekomendasi stok saham ya, tapi dia itu menggunakan foto influencer yang terkenal-terkenal dia pakai ya, seperti itu ya. Dan dia untuk mempromosikan scam ya, scam dan spam juga sih, mempromosikan eh, ya produk-produk yang nggak ada izinnya dari OJK lah seperti itu ya, gampangannya ya spam scam lah seperti itu ya. Jadi hati-hati. Nah untuk film ini memang dia naik terus kapan koreksinya serem nih film ya. Sebenarnya tergantung Anda sih. Kalau ada yang tanya ke saya Pak Sunar, film itu apakah masih bisa naik lagi? Saya jawabnya masih ada kemungkinan bisa naik lagi. Ya kenapa? Karena trennya masih bagus.
Ya. Cuman memang ada resiko untuk pullback atau koreksi karena dia bisa saja orang yang megang itu dia banting harga seperti ini langsung turun ya seperti itu. Tapi kalau dari trennya dia masih bagus uptrendnya. Tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Itu prinsip saya. Kalau tiba-tiba turun dibanting, memangnya saya yang banting harganya turun. Saya yang jualan sehingga harganya turun. Ya seperti itu kan enggak. Ya seperti itu. Jadi tergantung tipe Anda. Kalau Anda takut ya solusinya ada tiga kan sering saya sebutkan. Anda belinya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau freeze up. Atau ketika dia pullback Anda tunggu di area ini ya, area untuk buy on weakness saya gambarkan ada tiga ya. Karena dia naik lagi. Ini yang bawah saya naikkan. Jadi Anda bisa buy on weakness di 8.900, 8.100 dan paling bawah di 7.300. Kurang lebih nanti MA20-nya di sini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya menjelang penutupan kita barusan buy. Nah kalau naik ke atas 11.175 target price berikutnya di mana? Ya kurang lebih ini saya gambarkan sekitar 13.000. Ya itu targetnya untuk film ya. Jadi kalau mau buy high sell higher silakan. Cuman saya ingatkan saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang beli, nggak pernah nyuruh-nyuruh orang jual ya. Ya video saya ini bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham, melainkan opini pribadi. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena OJK dengan tegas melarang influencer ataupun siapapun juga memberikan rekomendasi saham atau stock pick lah istilahnya ya, ya tanpa ada sertifikat keahliannya. Misalnya kalau memberikan rekomendasi saham dia sudah ada sertifikat technician-nya, technical analyst certificate ya, itu apapun namanya lah, entah itu CTA atau lain-lain ya seperti itu. Jadi ada sertifikasinya, ya. Tapi walaupun ada sertifikasinya, itu masih harus tetap izin OJK ya, ya seperti itu ya. Terdaftar sebagai analis ya. Kalau misalnya Anda seorang analis di sekuritas ya bisa memberikan analisa. Tapi kalau saya bilang opini, opini boleh ya, karena kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang opini itu tidak ada mens rea-nya atau niat jahatnya. Nah, seperti itu ya. Karena sebelumnya ada influencer yang terkenal ya sebelumnya. Dia uh, mens rea-nya, niat jahatnya ya ketahuan akhirnya seperti itu. Saya nggak mau menyebutkan orangnya. Saya nggak pernah menjudge atau menghakimi orang lain, tapi buktinya influencer tersebut sudah nggak ada lamanya, sudah nggak pernah lagi posting apapun di Instagramnya atau di channel yang lain-lainnya ya, seperti itu ya. Sudah istilahnya pensiun di saham ya, mungkin dia nggak berani ya, karena namanya sudah hancur atau gimana. Nah, karena dia dulu terkenal, dia suka borong saham-saham yang nggak liquid, dia naik, kemudian dia sharekan di grup VIP-nya, dan dia kan jualan Stockpit ya, langganan setahun berapa. Nah, kemudian member yang di Stockpitnya itu ikutan beli, karena kan naik, ikutan didorong dia. Akhirnya dia pamerkan juga di media sosialnya yang banyak ya, jutaan follower. Nah, ini orang-orang pada FOMO, akhirnya beli-beli. Nah, tiba-tiba membernya dia banting, ya jualan. Ya, akhirnya harganya turun lagi. Ya, karena sahamnya nggak liquid ya, akhirnya ya nggak bisa jual. Kecuali kalau ada investor lain atau saya dalam tanda petik bandar lagi yang lain yang angkat ya kita nggak tahu. Ya, beda. Jadi kalau tanya saya boleh buy hasil akhir boleh. Tapi kalau masih takut juga pilihan ketiga adalah pilih saham yang lainnya. Kan saya bahas ini kan banyak ya, ada 14 gitu. Nggak semuanya di atas. Kadang ada yang di tengah-tengah, ada yang di bawah. Tapi kebanyakan di atas. Karena yang saya bahas biasanya yang bagus-bagus ya. Uptrendnya masih bagus. Oke, cukup ya. Berikutnya EMPC. Kalau tanya apakah bisa bisa naik, ya uptrendnya masih bagus. Tahun dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di 2750 dan 3250 ya. Paling bawah di mungkin paling bawah saya hapus saja karena terlalu jauh. Kalau uptrendnya masih bagus, kalau kita tunggu di bawah, takutnya nanti kebagian cuci piringnya. Jadi sudah selesai, afternya sudah selesai, nggak ada event apapun juga, nggak ada yang ngangkat, akhirnya turun mendalam, ya, akhirnya ada kebagian cuci piringnya. Setelah 3750, target berikutnya adalah 4000, setelah itu 4000, setelah 4000 adalah 4250. Ya, jadi atau 4500 lah ya, saya ambil agak lebar karena dia range-nya lumayan lebar. Jadi ini trading range-nya Anda bisa catat ya. Jangan lupa yang penting adalah Anda siapkan buku catatan ya, buku kecil catatan ya. Sebetulnya nggak ada di saya ya. Jadi Anda bisa catat, sebentar. Ya pokoknya buku notis kecil lah ataupun kertas gitu ya. Trading range-nya saya gambarkan di sini ya. Jadi trading itu enak kalau sudah ada gambarnya garis-garisnya di mana kita pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Kemudian kalau naik kita boleh average out di mana ini sudah ada acuannya. Ya, jadi Anda boleh buy on weakness atau buy high sell higher. Afternya masih bagus. Nah, seperti itu.
Memang kadang-kadang volumenya hilang ya, tiba-tiba turun setengahnya. Tapi kalau dari trennya dia masih bagus. Jadi baiknya bertahap aja atau tunggu pullback, rebound masuk ke atas ya. MA20 ini sering saya sebutkan. Jadi kalau rajin ikutin ya harusnya sudah buy di sini juga ya. Ini area biomikris waktu dia testing MA20-nya. Karena MA20-nya melandai tapi sudah mulai mengarah ke atas. Kalau dia breakout dari resistance swing high terdekatnya, kita boleh buy. Ya seperti saya sudah sering sebutkan ya. Ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup, berikutnya koin. Koin masih bagus. Ini trading range-nya sudah saya gambarkan ya, 4.000 dan 4.500. Area untuk buy on weakness ini sudah saya gambarkan. Kalau diperpanjang ini sudah saya gambarkan di sini ya. Harusnya sudah buy di 2650 kalau rajin catat ya, atau paling terakhir di 3.500 karena garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Kalau mau buy on weakness sekarang saya naikkan aja di 3.000 dan 3.500 ya. Yang paling bawah saya hapus. Kenapa? Karena dia naiknya sudah tinggi ya, sudah breakout ya. Jadi eh, kalau makin bawah nanti takutnya kebagian cuci piringnya ya seperti itu ya. Saya nggak mau Anda kebagian cuci piringnya. Nah, yang mau buy high selayar naik ke atas 4.000 kita buy target price berikutnya di 4.500 ya seperti itu. Jadi tergantung Anda. Kalau Anda nggak berani ya tunggu pullback aja, koreksi, kemudian dia rebound mantul ke atas kita barusan buy. Kalau sudah naik jangan didoakan turun ya, gara-gara Anda pengen beli ya. Memang ya maunya sih murah ya, tapi kalau sudah naik jangan didoakan turun. Saya takutnya nanti doanya dikabulkan, dikasih murah ya turun ya, nanti nggak dikasih naik ya. Terus yang kedua, kalau ada member lain di grup saya yang sudah buy, Anda nggak kasihan lah untuk member yang sudah buy-nya di bawah, terus Anda doakan turun ya, ya mungkin rugi nanti jadinya. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih baik kita doakan naik, karena market selalu kasih kesempatan ya. Market selalu kasih kesempatan ya. Selalu ada pullback, kalau dia rebound masuk ke atas kita bersampai. Kalau nggak berani ya salahnya kita sendiri kan, nggak berani follow the trend ya. Tapi selalu kasih kesempatan ya. Lebih cukup berikutnya PTRO naik terus ya, ini naik naik ke puncak gunung terus ya. Kalau lagu anak-anak ya, naik naik ke puncak gunungnya ya, ini kurang lebih seperti ini. Puncaknya di mana kita nggak tahu ya. Seperti itu. Jadi kurang lebih ini saya gambarkan target price berikutnya 12.500. Nah, boleh nggak buy Pak Sunar? Apakah ketinggalan? Apakah ketinggian? Nah, kalau tanya saya jawabnya nggak. Karena apa? Saya follow the trend. Uptrendnya masih bagus kan? Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Ya Anda kalau takut ya buy-nya bertahap aja atau tunggu pullback ya. Kalau dia koreksi di 9.500 atau 8.500, kemudian rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Selama MA20-nya ini masih mengarah ke atas. Kalaupun dia melandai seperti ini ya, tapi kan dia nggak sampai turun ya. Jadi datar gini ya, itu boleh. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, pasang stop loss-nya di swing low terdekatnya. Itu sudah sering saya sebutkan seperti itu. Ya, ya. Jadi kurang lebih ya cukup lah untuk PTRO ya. Apakah ini bakalan naik terus ya? Uptrendnya masih bagus. Kalau tiba-tiba dibanting ya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya. Di sekuritas CP, KB Polburi itu ada ya. Anda bisa pasang, ya linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Tanya saya langsung kalau mau buka rekening. Kalau untuk pembukaan rekening sekuritas, saya punya izin BPPE. Jadi saya boleh mengarahkan atau membantu dalam pembukaan rekeningnya. Itu menurut izin OJK ya. Saya ada sertifikat izin OJK-nya. Ya. Jadi sebatas di sana. Ya. Mengenai analisa dan rekomendasi bukan saya yang kasih. Saya hanya memberikan opini saham dan juga screener. Ya. Sunar Superseed saya bagikan free tiap hari bagi yang join eh, CP atau KP Valburi pakai link saya ya. Itu juga saya kasih. Selain dari Sunar Saham Life Plot yang berbayar, free saya juga kasih. Nah, jadi kalau Anda misalnya benar-benar fokus di saham ya, eh, itu kalaupun Anda minta Sunar Superseed pun Anda saya kasih kok. Saya kasih. Ya, saya kasih free. Kalau misalnya Anda belum siap untuk ikut member join di CP atau Kapal Valburi atau Anda belum siap untuk bayar dengan alasan apapun juga itu terserah Anda ya. Tapi saya kasih takutnya karena disalahgunakan aja. Ya dijual ke orang pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, dia jual buka rekomendasi saham. Ya. Sekarang pun banyak juga mungkin ya yang lihat follow channel saya untuk jualan rekomendasi saham, tapi tetap kan kenapa? Ya masa gara-gara oknum beberapa orang yang nakal ya, yang lainnya nggak bisa sukses. Saya maunya Anda sukses. Nah, saya bikin YouTube channel bukan maunya saya sendiri ya sukses enggak. Nah, saya mungkin bukan influencer yang pandai ngomong ya di YouTube video ya. Nah, seperti itu. Saya ngomongnya kadang ala kadarnya. Kadang-kadang anak saya juga kritik. Pak, kamu tuh ngomongnya kadang ngomongnya gak jelas gitu.
Kadang-kadang ngomongnya kecepatan, terus kadang-kadang kelambatan, kadang-kadang ada yang anak saya yang kecil bilang, ah, bulat aja Pak ngomongnya. Ya, mungkin saya bukan influencer yang pintar, tapi saya maunya ada sukses. Ya. Bukan influencer yang sampai punya jutaan follower ya. Ya, kalau influencer yang jutaan follower, dia suksesnya dari membernya atau subscribernya. Ya, jadi dari AdSense atau Ads revenue atau dari endorsement. Ya, saya maunya ada sukses. Dan saya sudah membantu beberapa orang yang sukses. Ya, sampai trading sendiri. Ada ibu rumah tangga juga, terus ada yang tua umur 60 ada, ya, laki-laki ya. Ada yang cewek juga ada. Ya, juga sering chat ke WA ke saya. Eh, Jadi yang penting semangat ya, Mas Vito. Eh, Ya, tetap semangat, sabar, fokus, dan disiplin. Nah, kalau lebih cukup, berikutnya ENRG, apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa. Nah, ini area buy mungkin sudah saya gambarkan di sini ya. Harusnya yang rajin nonton ini sudah bayar di 950 sampai 952 ya. Nah, di sini kalau mau buy sebenarnya boleh aja, target price berikutnya 1400. Berikutnya lagi kalau dia naik ya sekitar 1600. Itu untuk ENRG ya, seperti itu ya. Apakah nggak ketinggalan atau ketinggian? Pertanyaan yang sama ya. Saya selalu ditanya itu. Nah, jawaban saya sih enggak, karena apa? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Kalau mau buy Invest di MA20 juga boleh di 950 atau di 1000 mungkin nanti ya, tengah-tengahnya di sini ya. Nah, seperti itu. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Tapi kalau nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher ya. Nah, naik ke atas 1235 kita buy, target price berikutnya di 1400 dan 1600. Kalau Anda bukan tipe orang yang berani buy high sell higher, ya tunggu aja buy Invest di bawah. Kalau nggak dikasih ya pilih saham yang lainnya. Jadi ada tiga di sini area buy Investnya. Lebih cukup ya. Berikutnya EMTK ini masih bisa naik, area buy on weakness sudah saya gambarkan di sini ya. Nah, ada ini paling bawah sebelumnya di sini memang nggak dikasih ya. Tapi di sini kalau yang mau buy on weakness di 1185. Yang paling bawah ini saya hapus. Kenapa saya hapus? Kalau misalnya buy on weakness terlalu bawah, nanti takutnya uptrendnya selesai, nanti ada kebagian cuci piringnya di bawah banget. Ya. Jadi di sini memang sideways, Anda boleh buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya 1345 dan 1475 trading range-nya, berikutnya lagi di 1805. Tapi kalau mau ikutan high yang di sini swing high-nya di area swing high-nya di sini di 1700 ya. Jadi buy high sell higher atau buy on di 1185. Jadi kalau pullback turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy ya. Jadi untuk MPTK ini masih ada potensi untuk naik lagi. Kita tinggal pilih aja mau buy high sell higher atau buy on ya. Nah, atau banyak bertahap. Nah, kalau naik kita tambah lagi untuk every stop, tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya. Nah, untuk pasang trailing stop atau stop loss itu berapa persen? Saya sering ditanya gitu ya. Ya, saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena setiap orang risiko profilnya beda-beda. Ya, ini saya sudah cerita di pengalaman sebelumnya saya ada waktu sebelum COVID kan saya rajin untuk edukasi ya, onsite ya. Ada yang satu orang waktu break dia tanya ke saya bingung. Pak, saya beli saham ini besoknya eh, Uh, dia turunnya baru 2% ya. Kemudian saya tanya, loh turunnya kan baru 2%. Kan saya ajarkan toleransi stop loss kan sekitar 5% atau idealnya 8% ya. Berdasarkan buku How to Make Money in Stock ya. Berdasarkan bukunya O'Neill ya. Dia bilang 8% itu optimalnya atau maksimum 10%. Nah dia masih turun 2%. Nah terus akhirnya dia bilang, oh iya Pak, saya belinya lumayan 1 miliar. Ya, ya gitu saya baru sadar ya. 1 miliar itu kalau 2% itu 20 juta ya. Zamannya dulu sebelum COVID 2019-an ya. Nah, itu bisa beli sepeda motor yang baru yang bagus ya. Yang keren ya. Seperti itu ya. Jadi beda ya. Ya dia bingung ya karena 2%-nya dia 20 juta. Nah, jadi saya nggak bisa ngomong berapa persen. Terserah Anda, risiko profil kan di tangan masing-masing ya. Nah, seperti itu. Ya. Ada yang bilang 5 juta itu banyak, ada yang bilang 5 juta itu sedikit. Kalau dia kaya raya, uangnya sampai miliaran, 5 juta mungkin uh, kecil ya, seperti itu ya. Mungkin ya, kecil. Seperti itu. Jadi tergantung ya, seperti itu ya. Jadi disesuaikan aja risiko profil Anda di mana. Ya, berapa persen dari modal atau yang Anda alokasikan untuk saham ini, misalnya MTK ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya TLKM. Nah, TLKM di sini kalau kita lihat uptanya masih bagus, tahu di mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Nah, di sini kalau kita lihat ada resistennya di 3720. Kalau dia naik lagi ke atas 3720, kita berusaha tambah lagi atau buy ya, atau mau buy omnibus tunggu di 3480. Yang mau buy omnibus di bawah juga bisa di 3200 ya. Yang paling bawah saya hapus saja, tengah-tengahnya di sini ya kurang lebih sekitar
3.300-an. Nah, seperti itu. Jadi Telkom ini masih bisa naik lagi, boleh bayar hasil higher atau bayar minus di 3480. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya cukup untuk Telkom ya. Apakah ketinggalan atau ketinggian? Ya kalau Anda takut ya pilih saham yang lainnya aja atau banyak bertahap, nanti naik kita tambah lagi average up atau tunggu pullback ya di lantai bangunan yang sebawahnya lantainya ya. Kalau dia rebound barusan kita buy. Kalau lebih cukup berikutnya brand. Brand ini kesempatan untuk buy minus ya, ada gambarnya ada dua area. Kalau mau buy boleh target price-nya 10.200, dia masih sideways ya. Tapi saya ingatkan kalau dia breakout nanti 10.200, memang sebelumnya dia gagal ya di sini ya. Gagal, gagal, gagal ya. Tapi kalau kita bicara mengenai saham, kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal turun ya. Belum pasti ya. Bisa saja dia naik lagi ke testing 10.650 dan 11.400. Jadi pasang aja trade stopnya atau stop lossnya. Itu saran saya. Ya. Jadi jangan sampai analisa teknikal itu dijadikan tembok. Oh Pak Sunar nggak tahu resisten nah. Ya. Sebelumnya ada yang nyindir saya gitu. Itu resisten Pak Sunar. Ya. Kalau takut-takut kena resisten terus ya, coba kita mundur ke belakang. Ya, ya, ini ya. Ini kan lama banget nih. Dia gagal turun nih, gagal turun ini malah turun lagi kan. Kalau Anda turun, nakut loncat ya turun ya. Anda ketinggalan profit dari 7.250 ke 8.000-an. Ya, 8.200 gitu ya. Memang baru kan udah dia turun lagi. Nah, gitu. Nah, ciri khasnya brand ini kalau naiknya sudah tinggi bisa aja dia tiba-tiba dia turun dalamnya. Karena dia sudah 3 kali ya di sini ya turun dalamnya untuk brandnya. Kalau misalnya nggak cocok dengan resiko profil Anda ya Anda jangan trading di brand atau investasi di brand. Karena memang sebelumnya 3 kali ya dia pernah jatuh ini. Jadi jatuhnya lumayan ya ini ya. Jadi kalau Anda ambil margin langsung Anda bayar bunga rugi ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu agresif di brand ini ya seperti itu ya. Karena dia sudah jatuh dalam 3 kali sebelumnya ya. Nah, gitu. Tapi cukup. Berikutnya untuk Gojek Tokopedia masih di tengah-tengahnya antara 61-68 yang mau bayar minus boleh atau di 658 nunggunya ya. Atau kalau dia naik lagi ke atas 68 kita boleh buy atau tambah lagi atau average up naik ke atas 70 tambah lagi kita ke pas berikutnya 78 dan 83. Ya ini untuk Goto ya, Gojek Tokopedia ya. Mengenai merger dengan Grab bagaimana atau diakuisisi Grab ya kalau nggak salah ya. Itu saya nggak tahu. Cuman saya bilang aja ya, harusnya pemerintah nggak mendukung kalau misalnya Grab itu akuisisi Goto atau Gojek ya, atau merger ya, karena nanti akan menjadikan monopoli ya, ya, seperti itu ya, monopoli nanti ceritanya kalau Grab akuisisi Goto atau Gojek ya, kemudian merger. Kalau Tokopedia kan sudah dijual ke ByteDance, ya seperti itu. Ya. Nah, kalau lebih cukup berarti TikTok ya, ByteDance. Berikutnya untuk Ratu. Sebelum Ratu sebenarnya ada Inet ya, tapi saya skip. Kenapa? Karena dia disuspend. Jadi skip dulu lah ya. Oke, Ratu ini kalau yang mau buy, tunggu buy minus yang saya gambarkan 10.500, 9.700, atau 9.000. Kalau mau buy sekarang boleh aja, ini ada area support tertekannya. Nah, dia masih testing, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia lower low dari low-nya di sini 11.325 ya Anda pasang stop loss-nya, Anda jual dulu sebagian. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 12.900, Anda boleh buy atau tambah lagi, target pas berikutnya 14.500. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Ratu. Ya. Jadi ini lumayan ya, saya ada 14 saham. Ini saya bahasnya lumayan panjang lebar. Eh, kurang lebih cukup ya. Kalau sempat nanti atau besok ya, saya buat satu video lagi. Kalau enggak ya, minggu depan kemungkinan saya nggak bisa buat video ya. Karena sudah saya ceritakan dari awal, liburan dan sekalian pemeriksaan kesehatan ya. Karena kalau sudah usia eh, di atas 4 tahun, 40 tahun ke atas ya, itu kalau nggak periksa, ya kita nggak akan pernah tahu yang jadi apa ya. Ya mudah-mudahan hasil pemeriksaannya baik, em, nggak ada penyakit yang ganas atau apa ya. Em, seperti biasanya di akhir video, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Salam sukses ya. Tetap semangat.